Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arifin dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kita buka dulu soal yang diberikan. Di sini mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur yang pertama, input data buku. Ini program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array, dan setiap buku harus memiliki atribut judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Kemudian minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori ya. Ada kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian fitur peminjaman buku ya. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Kemudian pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Kemudian jika buku yang dipilih tidak tersedia, maka sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contohnya di sini ada format contoh input peminjaman ya. Buku, algoritma, dan pemrograman status dipinjam begitu. Kemudian fitur yang ketiga, pengembalian buku. Program ini harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku ya. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Fitur yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Dan total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Di sini ada contoh perhitungan denda. Hari keterlambatan misalnya 3 hari, total dendanya Rp15.000. Kemudian fitur yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program ini harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan, dan jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Fitur yang keenam, manajemen data buku oleh admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk di dalamnya menambah buku baru, kemudian mengubah informasi buku, kemudian menghapus buku dari daftar. Dan navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Ini soal yang diberikan kepada mahasiswa. Baik, di sini saya sudah membuat satu folder, saya beri nama manajemen perpustakaan dengan 2 file Java ya, ada buku.java dan main.java. Mari kita bahas ya kode program yang sudah saya buat menggunakan text editor Visual Studio Code ya. Di sini ada kelas buku ya. Di sini menunjukkan ya judul buku, penulis, kategori. Nah, ini untuk menyimpan informasi buku, dan tersedia di sini menunjukkan ya status ketersediaan buku, apakah tersedia atau dipinjam. Nah, saat objek buku dibuat, status defaultnya adalah tersedia, dan nanti di sini mengembalikan status ketersediaan di dalam bentuk string ya, statusnya dipinjam atau tersedia gitu. Kemudian kelas yang kedua main.java. Di sini array buku ya dengan kapasitas 20 buku count, menghitung jumlah buku saat ini. Nah, di sini di bagian menu utama ya, di sini kita akan melihat ya atau menampilkan menu perpustakaan,
kemudian menggunakan scanner untuk input pengguna, kemudian struktur wheel atau true untuk perulangan menu. Nah, pilihan menunya itu lihat daftar buku, kemudian pinjam buku, kemudian kembalikan buku, kelola buku oleh admin, kemudian keluar ya. Nah, kita lihat satu-satu fungsi utama di sini. Buku default ya, menambahkan 16 buku default ke dalam daftar masing-masing 4 dari kategori ya, ada buku fiksi, non fiksi, teknologi, dan sejarah. Nah, lihat daftar buku ya. Nah, di sini ya daftar buku, kemudian di sini nanti akan menampilkan ya semua buku yang beserta statusnya ya, tersedia ataukah dipinjam. Nah, di sini kemudian peminjaman buku ya, sistem outprint in peminjaman buku. Di sini kita pengguna ya dapat memasukkan judul buku. Kemudian sistem akan mengecek apakah buku itu statusnya tersedia atau sedang dipinjam. Ya, jika ya, statusnya diubah ke dipinjam, kemudian jika tidak nanti meminta input ulang. Nanti pengguna bisa meminjam beberapa buku hingga mengetikkan selesai ya, di sini. Nah, kemudian mengembalikan buku ya, kembalikan buku. Di sini ya, pengembalian buku. Nah, di sini pengguna nanti memasukkan judul buku yang dikembalikan ya. Kemudian nanti sistem akan mengubah statusnya menjadi tersedia. Dan nanti jika lebih dari 7 hari ya, sistem menghitung dan nanti akan menampilkan denda ya di sini di bagian ini. Nah, kemudian kelola buku ini nanti oleh admin ya, di sini oleh admin. Admin ini nanti menunya memiliki submenu yang untuk memanajemen buku. Di antaranya di sini tambah buku, ubah data buku, hapus buku, kemudian kembali ke menu utama ya. Nah, di sini hanya ada atau muncul di menu admin. Ya, misalnya di sini tambah buku ya, diminta untuk mencari buku berdasarkan judul, kemudian hapus buku ya, kemudian keputusan pengulangan ya, struktur keputusannya nanti bisa menambah, mengubah, menghapus ya. Ini muncul di menu admin ya. Nah, adapun kelebihan program yang saya buat ini ya, ini menggunakan array nanti untuk menyimpan data, kemudian menerapkan pemisahan fungsi ya. Kemudian terdapat validasi input dan pengulangan saat input salah. Dan juga penerapan scanner untuk interaksi berbasis tag. Dan logika denda telah dihitung secara otomatis. Demikian video laporan praktikum tugas 2 yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.